Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Diskudilaga dengan PM 246-10168. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas D Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Berikut soal yang akan saya bahas. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri, yaitu nilai NPM saya 168 miliar. Modal kerjanya yaitu adalah R miliar. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Yang pertama ada 950 juta, kemudian 1 miliar 100 juta, kemudian 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir adalah 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jadi akan ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah mengisi tabel cash flow. Pada tabel cash flow ini banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi, yaitu ada tahun, kemudian ada IT, kemudian ada penyusutan proset 15%, dan juga yang terakhir ada PV kas bersih. Nah, untuk mengetahui penyusutan, kita perlu mengurangi investasi dan juga modal kerja, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk investasi sendiri, senilai 168 miliar dikurangkan dengan 1 miliar menjadi 167 miliar, dan kemudian 167 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun, sehingga penyusutan pada kriteria penilaian investasi ini adalah 33,4 miliar. Setelah itu, kita harus mencari DF 15% seperti yang sudah ada pada tabel. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel. Untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, dan IT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal dari 950 juta sampai 1 miliar 650 juta. Penyusutannya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi yaitu 33,4 miliar. Untuk prosetnya itu merupakan hasil penilaian dari IT dan juga penyusutan. Setelah itu, untuk mengisi DF-nya 15%, kita isi seperti masing-masing perhitungan DF-nya. Dan kemudian untuk mengisi PV kas bersih, kita perlu mengalihkan antara proset dan juga DF 15%, dan yang akhirnya akan kita jumlahkan untuk mencari jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu senilai 116 miliar 91 juta 650 ribu. Setelah mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow, selanjutnya kita perlu menghitung payback period atau PP. Pada payback period ini, kalian bisa menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, jika setiap tahunnya sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun. Harus mengurangkan satu persatu investasi dikurangi dengan proset tahun pertama. Jika hasilnya masih positif, maka kalian bisa mengurangkan hasil pengeluaran kalian itu tidak bisa dikurangkan lagi atau hasilnya negatif. Nah, untuk investasi 168 miliar ini bisa kita kurangkan hingga proset tahun keempat. Dan hasilnya pengurangan di proset tahun keempat ini untuk menghitung PP-nya kita bagi hasil pengurangan terakhir dengan proset tahun berikutnya yaitu 34 miliar 800 juta kita bagi dengan 29 miliar 700 juta. Kemudian dikalikan dengan 12 bulan hasilnya yaitu 9,8 bulan. Kita bulatkan menjadi 10 bulan. Maka PP-nya yaitu 4 tahun 10 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP lebih kecil daripada umur investasi. Maka kesimpulannya untuk PB period ini, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Tahap yang ketiga, kita perlu mengetahui ARR atau Rate of Return. Nah, untuk mengetahui ARR ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata IT dan juga rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata IT, kita perlu total IT kemudian dibagi dengan umur ekonomi.
seperti yang sudah tertera pada tabel saya, yaitu 6.350.000.000 kita bagi dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun, yaitu menjadi 1.270.000.000. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui rata-rata investasi. Untuk mengetahui rata-rata investasi, kita hanya perlu membagikan investasi dengan 2. Untuk investasi saya yaitu 168 miliar dibagi dengan 2, hasilnya menjadi 84 miliar. Kemudian kita baru bisa mencari ARR-nya, yaitu dengan rata-rata IT kita bagikan dengan rata-rata investasi. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Hasil yang sudah saya dapatkan seperti yang sudah tertera pada tabel, yaitu 0,16%. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan diperoleh hasil ARR dikali dengan investasi lebih besar dibandingkan dengan modal kerja, maka proyek yang saya hitung ini layak. Selanjutnya, kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini, kita hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi, PV total kas. Bersihnya sudah kita ketahui di awal perhitungan tabel cash flow, yaitu senilai 27.787.850.000. Kita kurangkan dengan investasinya adalah 168 miliar dan menghasilkan minus 140.212.150.000. Kesimpulan dari NPV ini adalah negatif, sehingga proyek yang saya hitung tidak layak untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya, yang kelima adalah PI. PI ini merupakan Profitability Index. Untuk perhitungan PI, ini kita juga hanya perlu membagikan antara total PV kas bersih dengan PV investasi, sehingga PI yang saya dapatkan adalah 0,16. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang diperoleh yaitu PI lebih kecil daripada 1, sehingga proyek ini ditolak. Kita masuk perhitungan yang terakhir, yaitu yang keenam. Kita harus mencari Internal Rate of Return atau IRR. Nah, pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dua kutub NPV. Yang pertama adalah kutub nilai NPV positif, dan yang kedua adalah nilai kutub NPV negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel dan juga dua DF yang berbeda. Untuk yang kutub nilai positif, di sini saya menggunakan DF-nya 1%, sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel NPV-nya adalah 117 miliar dikurangi dengan investasi saya 168 miliar, menghasilkan nilai kutub positifnya senilai minus 51 miliar. Kemudian untuk nilai kutub negatifnya, NPV-nya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera pada tabel, yaitu 148 miliar 197.500.000. Kita kurangi dengan investasi saya yaitu 168 miliar, sehingga menghasilkan kutub nilai NPV negatifnya senilai minus 19 miliar 802.500.000. Setelah melalui 6 perhitungan, yaitu yang pertama adalah table cash flow, yang kedua payback period, yang ketiga IRR, yang keempat adalah NPV, yang kelima PI, dan yang terakhir adalah Internal Rate of Return, dapat disimpulkan yaitu kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period ini menunjukkan proyek layak karena modal kembali dalam 4 tahun 10 bulan dari umur investasi 5 tahun. Namun karena NPV negatifnya kemudian PI-nya lebih kecil daripada 1, ARR-nya rendah dan IRR-nya di bawah tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek tidak layak untuk dijalankan. Sekian pembahasan mengenai kriteria penilaian investasi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya Laksmana Ziko Dilaga. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.